Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih sama-sama diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke majelis ilmu ini dalam rangka mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Ini semua patut kita syukuri karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ataupun duduk dalam majelis ilmu. Salawat berserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga salawat juga selalu tercurahkan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada zuriat serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita juga termasuk golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil mizan nanti. Baiklah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan program kita, yaitu program mengaji tempo dulu, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencapai pokok perkara mengenal Allah. Jadi pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema mengenal Allah pada tahap kedua, yaitu tentang hukum akal. Hukum akal merupakan salah satu pokok penting sebelum kita mempelajari ilmu tauhid. Seberapa penting sih ilmu hukum akal tersebut? Maka untuk penjelasan dan uraian lebih lanjut akan dipaparkan oleh guru kita, yaitu Guru Ahmad Soleh. Kepada Al-Ustadz Ahmad Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang selalu melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat.
terutama iman dan Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan didudukkan di dalam sebuah suasana majelis dalam rangka untuk setelah silaturahmi, di mana kita ingin mengilmui diri kita dengan ilmu Islam. Mudah-mudahan rasa syukur yang kita panjatkan ini akan selalu mengiringi kita dalam rangka untuk menuju kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teruslah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat ini mulakan terus mengalir kepada seluruh para sahabat dan kepada seluruh pengikut beliau sampai ke akhir zaman. Baiklah, di dalam program ngaji tempo dulu yang sudah kita laksanakan di dalam beberapa episode, di pelajaran terlalu kita telah sampai kepada mengenal Allah bagian pertama. Nah, mengenal Allah di bagian pertama itu sudah terang benderang dan jelas bahwa terakhir untuk mengenal Allah itu bagaimana caranya, yaitu sesuai dengan apa yang telah Rasulullah ajarkan dan disampaikan oleh para generasi penerusnya, yaitu para ulama, dengan cara sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi dengan cara menuntut ilmu, yaitu artinya diwajibkan atas mukallaf laki-laki maupun perempuan itu untuk menuntut ilmu. Nah, itulah yang menjadi cara untuk mengenal Allah itu yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan Allah dan Rasulnya. Nah, menapaki perjalanan untuk kita bisa sampai untuk mengenal Allah, maka apa yang mesti diwajibkan di dalam menuntut ilmu tadi, maka tertuanglah yang pertama sekali, yaitu kita mesti menapaki, menjalani pelajaran satu ilmu yang disebut dengan ilmu tauhid. Nah, ini ilmu yang pertama, yaitu ilmu tauhid, pertama kali dulu mesti kita pelajari. Dan ini adalah mufakat kepada hak, tidak bisa diberubah-ubah dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebab perjalanan kita mesti mengetahui ilmu tauhid ini adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri. Begitu beliau diangkat dan diutus dan diberi Allah tugas pertama, begitu beliau diwahyukan untuk pertama kali, dinobatkan menjadi Rasulullah, utusan Allah, maka beliau langsung diberi mandat untuk menyampaikan satu perkara tentang akidah. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah pertama sekali. Bukan langsung mengajak orang sholat, bukan menyuruh orang berpuasa, bukan menyuruh orang bersedekah, bukan menyuruh orang bersolawat. Pertama kali yang beliau ajarkan, sampaikan, yaitu tentang akidah, di mana akidah itu adalah berisi tentang hal-hal bagaimana dan apa saja yang mesti kita yakini di dalam agama, itu yang pertama sekali. Maka di situ termuat tentang ilmu tauhid. Maka pertama dengan ilmu tauhid itu. Maka pertama tauhid, seperti di dalam hafalan yang ada di dalam teks kitab yang kita pelajari, pertama tauhid, Rasulullah bersabda. Nah, artinya di dalam pelajaran tauhid pun yang pertama ini, untuk belajar tauhid sendiri ini kita tidak berdasarkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau, tetapi sesuailah dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu dengan sebuah dalil pertama
Rasul bersabda, yaitu awaludin ma'rifatullah, yaitu awal agama adalah mengenal Allah. Nah, dari situlah perjalanan seorang manusia atau anak manusia yang sudah akil balik tadi, dikala mereka ingin beragama. Kenapa demikian? Sebab agama itu mulai dibebankan atas pahala dan dosanya kepada seorang anak manusia yang sudah sampai umurnya, yang disebut akil balik tadi. Maka di situ langsung dibebankan, yaitu sebuah kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, setelah menuntut ilmu baru menjadi tahu seseorang anak manusia tadi apa yang mesti dia lakukan. Maka dituntun terus dalam perjalanan ilmu itu, yaitu sesuai dengan apa yang Rasulullah katakan tadi, yaitu awaludin ma'rifatullah. Jadi seorang manusia, anak manusia ini tadi apabila ia ingin beragama, ingin berjalan menuju kepada Allah dengan jalan dinul Islam ini, maka yang pertama kali dituntun oleh Rasul yaitu awaludin ma'rifatullah. Awal daripada ingin beragama itu adalah kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksud awaludin ma'rifatullah ini? Jadi awal pertama sekali apabila seseorang itu ingin beragama, dia mesti mengenal Allah terlebih dahulu. Terus apa yang terjadi apabila seseorang ataupun anak manusia tadi tidak mengenal Allah, atau kaum muslimin dan muslimat tadi tidak mengenal Allah, tetapi dia sudah terus berjalan ingin beragama, apa yang terjadi sebenarnya? Nah, begitu seseorang anak manusia tadi apabila dia tidak mengenal Allah di awal pertama kali, maka sebenarnya dia tidak bisa disebut beragama. Nah, kalau seseorang sudah dia disebut sudah tidak bisa beragama, apa gunanya selalu dan selalu beribadah? Atau amal ibadah yang dilakukan itu untuk apa? Sebab beribadah itu sudah barang tentu mesti ditujukan, mesti dipersembahkan kepada Allah. Itu logikanya demikian. Tolong logika akal kita dipergunakan baik-baik. Begitu mau beragama, kita akan diajarkan untuk beribadah. Nah, beribadah itu ditujukannya tidaklah kepada yang lain, tetapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dia atau seseorang tadi apabila tidak mengenal Allah? Pertanyaan yang mendasar sekali, bagaimana ia ingin menunjukkan ibadahnya kepada Allah, mempersembahkan ibadahnya kepada Allah dikala dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di episode yang telah lalu, di pelajaran yang telah lalu, salah satu yang kita ingin dapati daripada mengenal Allah ini adalah supaya kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah itu. Nah, ternyata kita tidak bisa dan tidak kenal kepada Allah. Otomatis kita tidak akan bisa mendekat kepada Allah. Nah, kalau tidak bisa mendekat lantaran kita tidak kenal, berarti itu akan berubah kaidah. Kenal menjadi tidak kenal. Terus yang tadinya ingin mendekat
yang terjadi apabila kita tidak kenal bukan menjadi dekat kepada Allah, tetapi menjadi semakin jauh kepada Allah. Dan ini adalah logika akal yang mesti kita pergunakan baik-baik. Jadi kita apabila tidak mengenal seseorang, maka jelas kita akan terasa jauh dengan orang tersebut. Dan orang tersebut pun akan ngeri atau akan takut mendekati kita. Sebab apa? Sebab tidak kenal. Dan orang itu akan merasa dekat, dan kita pun akan merasa dekat dengan seseorang tersebut apabila kita sudah saling mengenal. Dan itulah logika akal yang mesti kita pergunakan sebaik-baiknya. Nah, maka awaludin ma'rifatullah tadi, awal agama mengenal Allah. Nah, berarti apabila kita tidak mengenal Allah, maka sebenar-benarnya kita tidak akan bisa beragama itu. Sebab kita tidak akan bisa menuju kepada Allah apabila kita tidak mengenal Allah. Nanti apabila kita paksakan, maka kita akan tersesat atau nyasar. Nah, barang siapa yang tidak kenal kepada Allah di dunia ini, maka nanti di alam kubur dan di akhirat dia akan tersesat. Itulah yang akan terjadi sebenarnya. Nah, mengapa jadi banyak kontroversi, banyak perbedaan-perbedaan begitu sudah orang-orang atau kaum muslimin dan muslimat di dalam berpandangan di dalam agama ini? Kenapa banyak kontroversial atau pandangan-pandangan? Sebab mereka sudah diawali dengan sebuah atau sesuatu yang disebut tidak mengenal Allah itulah. Maka begitu sudah diawali tidak mengenal Allah, maka yang terjadi adalah mereka beragama itu menurut apa yang mereka mau, apa yang kita mau. Maka timbul jadi mengikuti aliran ini, mengikuti faham ini, mengikuti cara ini dan cara itu dalam mau beragama. Itulah sebabnya. Sebab hadis yang barusan kita bacakan tadi adalah dianggap remeh, dianggap sepele. Tidak ingin diketahui apa maksud dan tujuan hadis itu dibacakan atau diberitahu oleh Rasulullah. Awaludin ma'rifatullah. Yang lebih hebat lagi, begitu hadis itu dibacakan ke tengah-tengah kita, awal agama mengenal Allah, awaludin ma'rifatullah. Yang lebih lucu dan lebih hebat lagi, kita merasa sudah kenal. Nah, padahal kita tidak kenal sama sekali. Bagaimana kita bisa kenal? Kita tahu saja tidak tentang Allah. Yang kita tahu tentang Allah hanya sekedar namanya saja. Kita tidak tahu bagaimana keadaan zat Allah Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimana kebesaran Allah. Kok bisa dikatakan disebut begitu, Ustaz? Iya, sebab apabila kita tinjau dari berbagai aspek di tengah-tengah kalangan umat muslim di zaman sekarang ini, terbukti dengan secara sangat meyakinkan banyak memang yang sudah melenceng akidahnya. Akidah di tengah-tengah mereka beribadah, bukan mereka-mereka yang tidak beribadah. Jadi akidah yang melenceng di sini adalah akidah orang-orang yang sudah beribadah. Dikala orang-orang itu tidak beribadah, maka kita tidaklah menjadi masalah.
Kita tidak membingungkan itu sebab sudah secara sah dan meyakinkan kesalahan-kesalahan yang dikatakan tidak beribadah. Tapi dikala kita sudah beribadah dan kita sudah merasa kita beribadah, di situ yang terlihat betul bahwa kita banyak tertipu akan ibadah-ibadah itu. Bagaimana kita tidak tertipu? Kita dilanjur untuk sholat tepat waktu, kita dilanjur untuk bersedekah, kita dilanjur untuk bersolawat, kita dilanjur untuk membaca Quran, kita dilanjur untuk melakukan kegiatan atau amal-amal soleh yang lain di dalam agama itu. Tetapi tidak diawali dengan sebuah, tidak didudukkan dengan sebuah pintu gerbang yang jelas, yaitu di mana kita ingin masuk ke dalam agama tadi dengan mengenal Allah. Maka selanjutnya adalah mengenal Allah adalah membedakan mahdas dan qadim. Nah, jadi disebut awaludin ma'rifatullah tadi, awal agama mengenal Allah. Setelah itu kita tidak ditinggalkan bagaimana kaidah untuk memahami mengenal Allah itu. Maka dituntun lagi oleh para ulama apa yang menjadi standarisasi, apa yang menjadi seseorang itu dikatakan dan disebut dia itu kenal kepada Allah. Disebutlah dia kenal kepada Allah apabila seseorang tersebut bisa membedakan atau terbeda dengan mahdas dan qadim. Muhaddas itu apa? Muhaddas itu adalah barang yang diciptakan Allah, dan qadim adalah yang menciptakan alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu standarisasi atau yang disebut dengan bentuk bagaimana orang itu disebut kenal kepada Allah. Nah, jadi apabila sekarang kita pun tidak bisa terbeda dengan mahdas dan qadim, berarti sekalipun kita sudah belajar, maka tidak bisa disebut kenal. Berpuluh-puluh tahun belajar, berbanyak-banyak guru belajar sudah umpamanya untuk mengenal Allah, tetapi tetap tidak terbeda dengan mahdas dan qadim, maka tidak disebut kenal. Kalau tidak disebut kenal, maka tetap tidak bisa beragama. Apa Ustadz buktinya? Ustadz tuh yakin benar mengatakan orang tuh tidak kenal, padahal dia sudah belajar tauhid, dia sudah melakukan ibadah, amal soleh dan lain sebagainya. Nampak jelas di dalam peribadatannya seseorang tersebut, kaum muslimin dan muslimah, apabila dia masih ada meyakini sesuatu selain Allah yang bisa membuat manfaat dan mudarat, jelas dia telah melakukan suatu bentuk kemusyrikan. Baik itu dia mengiktikadkan dirinya sendiri ataupun orang lain ataupun makhluk lain ataupun barang-barang yang lain. Apakah itu berupa amalan-amalan, doa-doa, apalagi berbentuk benda-benda keris, jimat dan lain sebagainya. Nah, apabila masih ada kita meyakini yang lain yang bisa memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka kita tidak bisa dikatakan kenal. Karena orang yang kenal tadi itu lepas daripada kemusyrikan. Sementara kita sekalipun sudah belajar masih belum bisa terbeda dengan mahdas dan qadim. Berarti yang kita tuntut di dalam tauhid selama ini belum menuntun kita untuk lepas daripada kemusyrikan. Berarti sekali lagi itu tandanya kita belum ketemu
kepada pembimbing kita dalam hal menuju kepada Allah. Nah, ini perkara tentang yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Dan begitu menyikapi bahasa, mendengar bahasa, apabila kita tidak mengenal Allah maka tidak bisa beragama. Ini tidak bisa kita sikapi dengan perasaan, tidak bisa. Kita berpikir bagaimana nasib-nasib saudara-saudara kita yang lain yang tidak menempuh dan tidak belajar ilmu ini, tidak belajar tentang ilmu tauhid. Bagaimana nasibnya? Sudah jelas. Kita yang sudah menuntut ilmu saja itu masih luar biasa berat terasa, ya, berat terasa, apalagi yang tidak belajar atau tidak menuntut ilmu. Maka di dalam membedakan mahdas dan qadim tadi ada hukum akli dan naklinya. Jadi di dalam perjalanan kita ingin mengenal Allah, dan tersebutlah orang yang mengenal Allah itu bisa terbeda dengan mahdas dan qadim. Dan perjalanan untuk terbeda dengan mahdas dan qadim itu mesti dianalisa, mesti dianalisa, mesti dipergunakan satu hukum, yaitu yang disebut dalil atau hukum akli dan dalil naklinya. Nah, dalil-dalil itu hukum. Nah, dalil akli ini adalah akal, ya. Kenapa dalil akli ini dipakai pertama kali untuk kita belajar ilmu ini? Sebab kita tujuannya ingin beragama. Nanti yang mau disentuh sama agama ini adalah orang yang berakal. Nah, apabila orang tersebut tidak berakal, maka dia tidak akan bisa disentuh oleh agama ini. Nah, orang-orang berakal inilah dia nantinya akan bisa memilih mana jalan yang hak dan jalan yang batil, mana mahdas, mana qadim, mana guru yang hak, mana guru yang batil, mana yang manfaat, mana yang tidak manfaat, mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akal yang dianugerahkan oleh Allah yang sehat dan yang sebaik-baiknya inilah, maka kita pergunakan. Maka bentuknya berubah menjadi amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk supaya bisa kita pergunakan sebaik-baiknya. Maka untuk menggunakan akal ini pun diberi lagi undang-undang namanya. Jadi tidak sembarangan terus. Kita tertuntun detik demi detik, jalan setapak demi setapak. Jadi bagaimana akal kita tadi ingin memproses, ingin belajar, ingin mengenal, maka akal tadi diberi undang-undang atau hukum. Maka tersebutlah hukum akal itu ada 3 perkara. Yang pertama adalah wajib, yang kedua mustahil, yang ketiga harus. Nah, hukum akal yang pertama yaitu wajib, yaitu barang yang tiada terupa pada akal, tiadanya. Yang kedua mustahil, barang yang tiada terupa pada akal, adanya. Yang ketiga barang yang sah pada akal, adanya dan tiadanya. Itulah 3 macam hukum akal atau undang-undang tentang akal yang diberi kepada kita, diberitahu, diajarkan oleh para ulama kepada kita, supaya kita dalam menapaki mengenal Allah ini jangan sampai tersesat,
Tersesat oleh apa? Tersesat oleh akal kita sendiri. Karena akal kita ini banyak nanti pengaruhnya dari nafsu, dari tipu daya setan dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa lepas daripada tuntunan para ulama dan para guru-guru kita di dalam menjalani proses untuk mengenal dari hukum akal ini. Maka yang pertama, hukum akal yang wajib, barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Ini ingin menunjukkan tentang qadim atau yang menciptakan. Bagaimana maksud daripada hukum akal yang wajib? Jadi hukum akal yang wajib ini yang pertama ingin menjelaskan bagaimana kedudukan qadim atau yang menciptakan alam semesta ini dari sudut pandang akal kita. Maksud daripada barang yang tiada terupa pada akal tiadanya, biar cepat, biar lebih lugas dan jelas, saya beritahu aja langsung. Maksudnya adalah qadim yang menciptakan alam semesta itu tidak bisa diproses oleh akal, tidak bisa dipikir oleh akal, tidak bisa dibayang-bayangi oleh akal, tidak bisa dipaham-paham oleh akal. Itu maksud barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Nah, itulah yang menunjukkan qadim atau yang menciptakan alam semesta. Nah, jadi qadim tadi maka tiada, tidak boleh tidak, nah gitu ya, barang yang tiada terupa pada akal tiadanya. Jadi qadim kata akal wajib, artinya tidak boleh tidak bisa difikirkan, titik. Jadi kalau sudah bahasa tidak bisa dipikirkan, berarti dipaham pun tidak bisa, dipaham-paham, dibayang-bayang tidak bisa, dikira-kira pun tidak bisa. Terus tidak bisa diapa-apakan. Jadi qadim secara mendasar tidak bisa masuk ke dalam akal. Artinya tidak bisa diproses. Selesai sampai di situ. Terus apa yang membatasi undang-undangnya? Kata-kata wajib. Wajib ini artinya tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Qadim tadi tidak bisa dipikir, dibayang, atau yang kita ambil istilah cepatnya tidak bisa diproses oleh akal. Yang kedua, mustahil, barang yang tiada terupa pada akal adanya. Nah, ini kebalikannya daripada wajib tadi. Nah, wajib tadi artinya tidak boleh tidak. Nah, kalau yang mustahil ini artinya tidak mungkin. Tapi sebelum saya ingin membahas mustahil tidak mungkin, maka kenapa sih sebabnya? Nah, itu yang wajib, yang disebut qadim, yang menciptakan alam semesta ini nggak bisa diproses. Kenapa dia berhenti sampai di situ, nggak bisa diproses? Sebabnya apa ya? Harus tahu juga. Jangan sampai kita manut-manut aja bilang, oh nggak bisa diproses. Jangan. Kenapa guru nggak bisa diproses? Sebab informasi tentang qadim ini sangat-sangat limited, sangat-sangat terbatas. Malah tidak pernah sampai sedikit pun masuk ke dalam akal kita. Informasi tentang zatnya tidak pernah ada masuk ke dalam akal pikiran kita, sehingga akal pun tidak pernah sanggup untuk memprosesnya.
Nah itu yang pertama. Nah yang kedua, mustahil, barang yang tiada terupa pada akal adanya, ini kebalikannya. Arti mustahil di sini tidak mungkin. Jadi kalau diteruskan, tidak mungkin barang yang tiada terupa pada akal adanya. Jadi barang yang mustahil ini mau menunjukkan barang-barang yang ghaib seperti yang tertulis di dalam teks. Nah, kalau yang wajib tadi ingin menunjukkan qadim. Nah, mustahil ini ingin menunjukkan barang yang ghaib. Jadi barang yang ghaib ini bagaimana akal memandangnya? Nah, begitu maksudnya. Terus qadim ini bagaimana akal memandangnya? Memandang bagaimana sih guru? Memandang yang disesuaikan dengan undang-undang yang telah diberikan, yang dituntun oleh para ulama. Ingat itu. Jangan memandang dengan pikiran sendiri, tidak boleh. Karena hukum akal ini diberitahu, diajarkan oleh para ulama, bukan karya pemikiran dari guru sendiri, bukan. Nah, mustahil begitu juga. Bagaimana akal kita ingin memandang, ingin mengetahui tentang yang ghaib ini, maka diberitahu oleh undang-undang akal ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin apa? Tidak mungkin tidak bisa dipikir barang-barang yang ghaib itu. Tidak mungkin tidak bisa dipikir. Atau tidak mungkin tidak bisa dibayang-bayangkan. Tidak mungkin. Sebab kok bisa ada istilah tidak mungkin tidak bisa dipikir? Dari mana guru bisa tahu itu? Sebab barang-barang yang ghaib ini telah begitu banyak informasi yang tertulis di dalam Al-Quran, tertulis di dalam berbagai macam kitab-kitab para ulama. Bagaimana mereka itu yang ada di alam ghaib itu, jin, setan, malaikat, aras, kursi, surga, dan lain sebagainya, mereka semua itu tertulis jelas di dalam Al-Quran maupun di dalam kitab-kitab. Jadi begitu tertulis bentuknya malaikat itu seperti apa, bentuknya surga isinya itu dalam apa, terus syaitan itu bentuk dan ini jinnya itu seperti apa dan lain sebagainya, beserta penjelasan-penjelasannya. Berarti begitu sudah kita ketahui, tidak mungkin tidak bisa kita pikir. Berarti bisa barang-barang yang ghaib itu dipikir. Terus kenapa qadim tidak bisa? Sebab qadim derajatnya lebih tinggi daripada yang ghaib. Yang menciptakan yang ghaib itu adalah itu yang tadi disebut qadim, yang menciptakannya. Jadi kedudukan qadim tidak bisa kita samakan dengan ghaib, sekalipun ghaib dipandang akal ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Nah, jadi dari hukum akal ini saja sudah sedikit membantu untuk mulai membedakan mana yang mahdas dan mana yang qadim. Maka kalau akal tadi sehat dipakai, ingin menerima yang hak, yang benar, maka mulai tertuntunlah akal tadi untuk memandang, untuk membedakan mahdas dan qadim tadi. Nah, itulah barang yang ghaib yang ingin diketahui dan dipandang oleh akal. Yang ketiga adalah harus, yaitu sah pada akal adanya dan tiadanya. Nah, harus ini apa? Yang dimaksud sah pada akal adanya dan tiadanya. Sah pada akal itu maksudnya masuk akal. Seumpama apabila kita dalam keadaan yang lapar, maka kita berjalanlah menuju kepada sebuah
mengusahakan makanan, dan begitu kita makan, maka kata hukum akal ini masuk akal atau harus pada akal. Kenapa harus? Begitu dia lapar, dia harus makan. Kenapa harus? Kenapa nggak wajib makan ya? Kenapa nggak wajib makan? Sebab kalau kita wajib makan, maka dalam keadaan apapun kita mesti makan. Kalau tidak makan maka nggak boleh, nggak bisa. Tetapi kalau harus makan, ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Maka kita tadi harus makan apabila memang betul kita terasa lapar. Dan apabila kita dalam keadaan kenyang, maka kita tidak harus makan kok. Maka disebut makanan tadi adalah barang yang harus. Paham sampai di sini? Harus di sini sah pada akal, maksudnya masuk akal apabila kita lapar, makan dan kenyang, maka masuk akal. Dari mana kok dia bisa kenyang? Barang nyata kok yang dimakannya tadi, yaitu nasi dan lain sebagainya. Nyata apa kok? Makanan yang kita makan sehari-hari nyata apa kok? Barang nyata. Itu maksudnya. Nah, untuk menunjukkan barang nyata itu, sekalipun makanan yang tadi terhidang di depan kita, umpamanya 15 menit yang lalu sebelum kita makan. Nah, setelah kita makan habis sudah yang ada di piring itu, makanan itu, bukan pula makanan itu berubah jadi hoik posisinya. Tetap dia makanan yang terhidang tadi, tetap statusnya tidak bisa berubah, tetap barang nyata. Terus kan nggak ada lagi di piring yang tadinya banyak. Terus statusnya apa ya? Statusnya barang yang ada di piring tadi pindah tempat. Pindahnya kemana? Ke dalam perut kita. Jadi barang yang nyata tadi adalah dihukumkan harus sah pada akal adanya dan tiadanya. Jadi mau masih ada mau enggak, keadaan makanan tadi tidak bisa berubah menjadi ghaib, tidak bisa. Dia tetaplah statusnya barang nyata. Sebab hukum akal yang harus ingin menjelaskan tentang barang-barang yang nyata. Apa semua jua barang yang nyata itu dapatlah kita reka-reka sendiri, kita tafakurkan sendiri. Apa jua barang yang nyata itu? Semuanya tanpa terkecuali. Ya. Nah, setelah kita mengetahui hukum akal, wajib, mustahil, harus ini, maka kita menjadi mengerti secara akal kita tadi, ya, mana yang mesti kita dan mana yang mesti kita dahulukan. Dari mana Ustaz pakai bahasa dahulukan? Dari dalil-dalil yang telah dibacakan sebelum-sebelumnya menjelaskan tentang bagaimana perjalanan kita selanjutnya. Maka jelas hukum akal ingin menuntun kita supaya bisa kenal, supaya kita bisa memproses jalan untuk menuju kepada Allah ini. Itu saja sebenarnya, singkatnya seperti itu. Tapi sayangnya, namun demikian, tidak sedikit orang-orang yang tertipu, ya,
tertipu dengan bentuk-bentuk barang yang ghaib dan barang yang nyata. Tertipu bagaimana sih maksudnya? Jelas Qadim itu yang menciptakan alam semesta itu dianggap sebagai sesuatu yang ghaib. Enggak puas juga, takut salah menyebut ghaib, disebut lagi maha ghaib. Saking takut salah memandang, menyebut yang qadim tadi, disebut maha ghaib. Nah, berarti apabila seseorang tersebut menyebutkan, mengatakan maha ghaib atau disebutnya ghaib, maka tidak adil apabila kita tidak mengatakan maha nyata atau nyata. Sebab hanya ada dua yang diciptakan Allah, ghaib dan nyata. Kalaulah disebut maha ghaib, kenapa tidak disebut juga maha nyata? Maka hal-hal yang tidak diperbolehkan disebutkan dalam pelajaran ilmu tauhid ini, nah itu tadi yang disebut mengatakan yang lain selain Allah, membahasakannya dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu setelah hukum akal ini tuntas kita pelajari untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kedudukan mahdas dan qadim di secara undang-undang akal, maka secara terang benderang sudah kita melihat itu dari penjelasan dan dari hafalan yang sudah kita bacakan tadi. Maka setelah seseorang tadi mengerti dan mengetahui tentang hukum akal, dan akalnya sudah disahkan secara sah dan meyakinkan, ya, bisa untuk berjalan terus menuju kepada mengenal Allah, maka barulah disebut seseorang tersebut layak untuk masuk kepada sebuah pelajaran yang selanjutnya, yaitu di mana pelajaran ingin mengulai, ingin mempelajari tentang sifat 20. Ya. Maka dengan hukum inilah aku mengetahui 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Begitulah yang tersebut yang dibacakan di dalam kitab panduan kita. Jadi apabila sudah mengetahui mahdas dan qadim, ya, nah, sudah disebut itu orang yang makrifat, orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi orang jahil. Maka sekali lagi layak sudah kita berjalan ke perjalanan selanjutnya, yaitu ingin mengetahui tentang 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus. Dan bagaimana 20 wajib, 20 mustahil dan 1 harus ini tetap terkoneksi dan tersambung kepada pedoman hidup, mengenal diri, dan sampai sekarang bagaimana ia bisa terkoneksi dengan itu, nanti pada suatu saat akan kita bentangkan habis-habisan, biar kita menjadi kenal dan makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan ilmu, kelapangan waktu, dan kelapangan harta untuk menjalani perjalanan ilmu fardhu ain ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan paparan tentang bab hukum akal dari guru kita. Jadi kita dikatakan beragama adalah ketika kita sudah mengenal Allah. Karena dalam hadis Rasulullah, awaluddin ma'rifatullah, awal agama adalah mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, kita harus menuntut ilmu, yaitu ilmu tauhid, di mana di ilmu tauhid ini kita dihidangkan salah satu pokok, yaitu pokok hukum akal. Pada hukum akal yang pertama, yaitu wajib barang yang tidak terupa pada akal adanya. Maksudnya adalah bahwa qadim itu tidak bisa dipikir. Kemudian pada hukum akal yang kedua, mustahil barang yang tiada terupa pada akal tiadanya, bahwasanya makhluk gaib itu tidak mungkin, tidak bisa dipikir. Kemudian pada hukum akal yang ketiga, harus, maksudnya adalah barang yang nyata itu adanya maupun tiadanya adalah masuk akal, sehingga kita terbeda antara mahdas dan qadim. Mungkin sekian ta'lim wal muta'allum kita pada malam hari ini. Semoga kita selalu diistiqomahkan dalam menuntut ilmu. Usikum wa iyyakum binafsi bittaqwallah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi Habibillah, ala Yasin Habibillah. Marilah kita tutup majelis ilmu dan majelis salawat kita pada malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.